Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa semuanya. Untuk pertemuan ke-9 mata kuliah listrik dan magnet kali ini, kita akan membahas tentang kemagnetan 1. Jadi materi kemagnetan ini nanti akan kita bahas untuk 2 kali pertemuan, yakni untuk pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10. Nah, untuk pertemuan ke-9 ini merupakan materi kemagnetan bagian 1. Kurang lebih nanti kita akan mempelajari dari dari poin 1 sampai dengan poin 6. Seperti itu. Baik, kita mulai saja. Materinya seperti biasa sudah saya share di kelas. Silahkan di-download, kemudian dipahami. Jika masih ada yang belum jelas, bisa kita diskusikan di WA Group. Mohon maaf, ini tidak saya masukkan ke dalam pertemuan di Google Meet karena biasanya kan keluar masuk gitu ya, sinyalnya sangat susah gitu. Daripada nanti trouble, maka ini saya buat rekamannya lagi. Yang penting kalian bisa memahami materi untuk pertemuan ke-9 ini. Baik, kita langsung mulai ya. Untuk buku ini saya ambilkan dari bukunya Gian Colli. Baik. Memang buku ini berbahasa Inggris, tapi tidak usah khawatir karena bahasa Inggrisnya ini bahasa Inggris sains atau bahasa Inggris yang khusus. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama-sama. Saya sudah berikan warna kuning, tanda warna kuning ini merupakan materi-materi yang relatif penting yang setidaknya harus kalian pahami. Gitu. Oke. Kita mulai dulu dengan pendahuluan. Kalian lihat gambar ini. Ini gambar apa sih? Ini gambar kompas ya. Gambar kompas yang diletakkan sedemikian rupa mengelilingi sebuah kabel yang kabel ini dialiri arus listrik. Apa yang terjadi? Kalian lihat di sini. Kompasnya itu arah kompasnya ini ternyata beda-beda ya di setiap bagiannya atau membentuk seperti lingkaran ternyata ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nanti akan kita bahas. Sebelumnya kita lihat di materi pendahuluan ini bahwa magnet itu menghasilkan medan magnet. Demikian juga dengan medan listrik, gitu ya. Magnet menghasilkan medan magnet, listrik juga menghasilkan medan listrik. Apa itu medan? Daerah di sekitar magnet atau listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet atau gaya listrik, gitu ya. Nah, demikian juga kompas ya. Kompas itu kan sebuah magnet ya. Ini punya medan magnet dengan arah tertentu. Nah, di sini kita lihat kompas. Kompas ini diletakkan dekat dengan kabel listrik yang dialiri arus listrik. Kabel yang dialiri arus listrik. Maka terjadilah seperti ini. Berarti magnet ini ternyata terpengaruh oleh medan listrik, gitu ya. Terpengaruh oleh arus listrik, di mana arus listrik ini menghasilkan medan listrik yang nanti akan membelokkan arah dari magnet tersebut, arah dari medan magnet tersebut. Oke. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang bagaimana medan magnet itu didefinisikan. Ini kan medan magnet ini ya. Bagaimana medan magnet itu didefinisikan, kemudian bagaimana medan magnet itu mempengaruhi
dan gaya listrik, mengaruhi gaya listrik dan bagaimana medan magnet itu kemudian mempengaruhi ini benda bermuatan listrik. Jadi magnet itu bisa ternyata ya, bisa mempengaruhi gerakan dari benda bermuatan listrik atau partikel bermuatan listrik. Kita juga akan mendiskusikan tentang kegunaan dari interaksi antara medan listrik dan medan magnet dan perubahan dari benda-benda bermuatan listrik akibat adanya gaya magnet atau medan magnet dan medan listrik. Contohnya nanti pada motor dan loudspeaker. Speaker sama motor itu kan menggunakan ya magnet ya listrik. Gitu. Kalian kalau nggak percaya coba buka aja motor listrik itu dia bisa bergerak karena di sana ada magnet. Kemudian dia juga bisa bergerak kalau motor itu dialiri arus listrik. Kalau nggak ada arus listrik ya motornya nggak akan pernah mau bergerak. Kalaupun dialiri arus listrik, sementara di dalam motor itu tidak ada magnetnya, ya nggak akan bisa bergerak. Nah, kemudian contoh yang lain juga ada pada loudspeaker juga. Ini akan kita pelajari di next ya, di berikutnya nanti. Oke. Kita mulai dengan bab ini tentang kemagnetan ya. Magnet atau kemagnetan. Magnetisme itu kemagnetan. Nah, kemagnetan ini ada atau ditemukan, kemagnetan itu kan sifat ya, itu ditemukan dari benda-benda magnetik atau benda-benda yang mampu menarik sesuatu gitu ya, sesuatu benda-benda magnetik, benda-benda yang mampu menarik benda-benda magnetik itu namanya magnet. Yang dulunya dikira ini itu merupakan benda-benda yang mistis gitu. Dulu dikiranya seperti itu, benda-benda yang mistis. Kenapa mistis? Karena dia mampu menarik benda-benda tertentu gitu. Dikiranya kan mistis, tetapi setelah diteliti itu adalah salah satu jenis benda magnet gitu ya, salah satu jenis magnet. Nah, itu penemuan dari magnet sama kemagnetan. Kemudian juga sebelumnya kita sudah mempelajari tentang electricity, kelistrikan. Dan ternyata kemagnetan dan kelistrikan itu sangat erat hubungannya ini, closely correlated. Nah, kemudian penemuan yang penting, sebuah penemuan yang penting itu bahwa arus listrik itu kan bisa menghasilkan medan magnet. Nah, arus listrik bisa menghasilkan medan magnet yang kita sebut sebagai medan magnet. Begitu juga dengan magnet. Magnet nanti juga akan mampu menghasilkan arus listrik. Kan seperti itu ya di nanti pembahasan berikutnya yang induksi elektromagnetik. Tapi di bab ini kita fokus pada magnet yang dihasilkan oleh medan listrik. Gitu ya. Oke, ini contoh-contohnya. Nah, kita langsung masuk ke bagian pertama tentang magnet itu sendiri. Magnet itu bendanya. Kemudian magnetic field ini adalah medan magnetnya. Daerah di sekeliling magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Gitu. Dia kan mampu menarik ya kalau menarik benda lain. Kalau misalnya dia itu sejenis. Kalau dengan sesama magnet, kalau dia sejenis dia akan tolak menolak. Tapi kalau beda jenis dia akan tarik menarik. Tetapi dia juga akan mempengaruhi atau akan memberikan pengaruh pada benda-benda di sekelilingnya. Akan memberikan pengaruh akibat gaya yang dimilikinya pada benda-benda yang ada di sekelilingnya. Inilah yang disebut sebagai magnetic field atau medan magnet. Nah, adanya medan magnet ini bisa dijelaskan dari kekhasan magnet itu sendiri.
Apa khasnya? Magnet itu punya poles, dua kutub, kutub utara dan kutub selatan, gitu ya. Kutub utara dan kutub selatan. Nih, kutub utara dan kutub selatan. Ada north dan ada south. Nah, kalau dia sejenis, north sama north, utara sama utara, dia akan tolak menolak. Selatan sama selatan, dia akan tolak menolak. Tetapi ketika selatan ketemu dengan utara, dia akan tarik menarik. Nah, kumpulan magnet kecil-kecil utara selatan seperti ini, dia akan menempel menjadi satu kesatuan magnet. Bagian terkecil dari magnet itu namanya partikel elementer atau magnet elementer. Atau di sini disebutnya monopol. Monopol itu single magnetic pole. Jadi magnet yang hanya punya satu kutub aja. Jadi hanya punya kutub utara saja atau punya kutub selatan saja. Ini kan tidak mungkin. Tidak mungkin kita temukan gitu. Oke. Berikutnya, kenapa ini? Bentar ya. Oh, saya sepertinya bermasalah lagi nih. Oke, sudah bisa. Ini ya. Jadi magnet monopol ini setahu saya belum ada ya, tapi saya pernah melihat sesekali di Shopee ini magnet monopol ini sudah ditemukan, sudah ada yang jual malah gitu. Tapi saya nggak tahu kebenarannya itu benar-benar satu kutub ataukah beda kutub atau bagaimana. Saya belum pernah mencoba untuk membeli. Kalian bisa mencoba untuk membeli di Shopee ya, misalnya penasaran gitu. Nah, oke, kita lanjutkan di sini. Bagaimana cara kita mengetahui kutub-kutub magnet tadi? Oke, sebelum lanjut ke yang magnetic field tadi kan, kalau magnet kecil-kecil digabungkan nanti magnet kecil-kecil itu kan magnet elementer namanya. Kalau digabungkan nanti bisa menjadi magnet yang besar. Nah, sementara itu kalau magnet yang besar ini dipotong-potong, maka dia juga akan menjadi magnet yang kecil-kecil. Tapi kalian perhatikan di sini potongannya ya. Setelah dipotong, dia tidak mungkin akan menjadi kutub yang sama. Karena pasti dia kan tarik-menarik tadinya kan. Kalau tarik-menarik kan berarti kutubnya berbeda. Itu. Mau dipotong sekecil apapun, dia akan menjadi kutub yang berbeda. Nah, untuk bisa tahu medannya, kita tahu bahwa magnet itu dia punya garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nih, keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan seperti ini. Oke. Nah, kemudian itu bab 1 ya. Subbab pertama, kemudian kita masuk ke subbab kedua tentang medan magnet dari bumi. Bumi kita itu sebenarnya merupakan bola magnet yang super besar ya. Kalian perhatikan di sini. Jadi ini kutub utara bumi itu merupakan memiliki magnet selatan. Jadi kutub magnet buminya itu kutub magnet selatan, sementara di kutub selatan itu kutub magnet buminya itu kutub magnet utara. Hal ini bisa dibuktikan dari ini. Ini keluar dari kutub utara, garis gaya magnetnya ya, keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, sementara magnet yang ada di
kehidupan sehari-hari itu sebaliknya ber, apa, berbeda dengan kutub magnet bumi. Jadi kayak kompas itu ya. Kompas itu yang menunjuk kutub utara, ini kan utara, yang menunjuk kutub utara, ini nih, menunjuk kutub utara itu ya utara dari magnet itu sendiri. Nih, karena dia keluar gitu, keluar. Kemudian dia masuk. Nah, yang selatan dari magnet apa namanya? Kompas itu ya kutub selatan dari magnet itu sendiri. Jadi kutub magnet yang ada dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan kutub magnet atau berkebalikan dengan kutub magnet bumi. Seperti itu ya. Oke, nah mana yang benar ya? Yang benar ya geographic North Pole or True North. Utara yang benar itu ya utara yang secara geografis, bukan secara apa namanya ini magnet bumi, tetapi secara ini magnet yang biasanya atau kompas. Jadi kalau kita mau mencari kutub utara atau mencari arah utara ya dari kompas ini yang benar. Oke. Kemudian ada istilah kalau kita bahas tentang kutub bumi, magnet bumi itu ada istilah declination dan inclination atau deklinasi sama inklinasi. Ini sangat sering sekali keluar di pelajaran anak-anak SMP ya. Jadi kalian wajib ngerti ketika nanti kalian mengajarkan kepada siswa-siswa sekolah menengah pertama ataupun MTS. Seperti itu. Nah, sekarang